Halo Sagitarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang sebuah fakta. Fakta di mana dia masih memikirkan kamu saat ini, sampai detik ini ya. Seperti apa itu ceritanya? Ayo kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat ya Sagi bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, sebelum aku lanjut kali dengan ini, aku akan selalu berdoa buat Sagi semuanya ya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Sagi, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya ya. Tapi ingat, ini bacaan secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada berapa aja yang resonate ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke. Dan ini juga bisa vice versa. Bisa yang kebaca itu energi kamu ataupun energinya dia, orang yang kamu fokuskan. Oke. Buat Sagi. Kita akan cek di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat apa yang terbaca dari energi kamu ya di sini. Sagittarius. Fakta di mana seseorang itu masih memikirkan kamu. Ya. Kita akan coba lihat di sini ada soulmate. Nah, di sini ada romance. Aku melihat di sini ya. Kalau kita lihat di bottom of the deck, ini ada proses. Proses hubungan kamu antara kamu dengan dia ya. Aku melihat di sini ada hubungan yang terjadi. Apakah kamu berkonflik? Apakah kamu emang sudah terpisah ya? Atau memang kamu yang LDRan atau yang lagi PDKT? Nah, ini bisa kita akan lihat fakta di mana dia masih memikirkan kamu sampai saat ini. Nah, aku lihat di sini ada proses dalam perjalanan romansa kamu ya, romance kamu. Jadi artinya di sini ada hal-hal, ada tahap-tahap yang akan kamu lalui nantinya. Setelah apa yang terjadi, mungkin saling memikirkan satu sama lain ya. Aku lihat di sini ada soulmate, ada romance. Jadi ada berapa dari kamu di sini begitu sangat memikirkan karena aku merasa, wah aku merasakan kamu itu soulmate-nya aku. Aku merasakan kita itu ada chemistry. Karena apa? Aku sering mikirin kamu. Dalam tidur pun, dalam semuanya gitu ya. Saat aku bekerja pun aku mikirkan kamu. Jadi seakan-akan kita itu soulmate. Aku merasakan ada romansa dalam hubungan kita. Ya, itu. Jadi ini adalah satu fakta di mana dia masih memikirkan kamu sampai saat ini. Mungkin ada kondisi kamu yang berteman ya, atau mungkin kamu yang lagi PDKT, sehingga ini terjadi ya. Oke, buat Sagi. Nah, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca dari Sagi. Manifesting miracle. Jadi ada sesuatu ya yang mungkin sudah menjadi manifestasi bagi kamu ataupun dia. Bahwa ya, aku pengennya hidup bersama kamu. Aku merasa nyaman sama kamu. Tapi ya mungkin di sini ada hubungan antara aku dengan kamu itu seperti kayak ada decision gitu loh. Kayak ada batasan-batasan gitu ya. Sehingga aku sulit menentukan apakah kita akan berjodoh atau tidak gitu ya. Secara saat kita mencari solusi dari hubungan ini, dari masalah yang kita hadapi itu tidak pernah aku dapatkan. Ya mungkin di sini ada beberapa perbedaan ya antara kamu dengan dia. Apakah itu perbedaan usia, apakah itu perbedaan status sosial, apakah itu perbedaan negara ataupun keyakinan begitu ya. Sehingga itu yang membuat kamu dengan dia seperti sebenarnya aku sudah manifestasikan kamu loh. Ya kamu itu sudah menjadi artinya itu tujuan hidup aku adalah kamu gitu. Tapi mungkin semua itu tidak sesuai apa yang dipikirkan. Ada sesuatu yang mungkin, terjadi kendala seperti yang kita katakan tadi kan ada proses yang kamu jalani. Karena semua itu tidak akan mulus jalannya untuk mencapai suatu kebahagiaan. Mencapai suatu kesuksesan itu tidak mudah, itu sulit gitu loh. Tapi jika kita memikirkan bahwa
itu tidak sulit, makanya mindset kita itu harus bisa kita kendalikan, kita kontrol. Ya, itu ya yang aku lihat di sini ada fakta di mana dia masih mikirkan kamu karena dia berkeinginan bahwa kamu adalah orang yang bisa menjadi pasangan hidup aku. Nah, mungkin walaupun kamu LDR-an, kamu berharap walaupun mungkin di dalam hubungan itu tidak ada saling percaya, saling pengertian, apalagi hubungan LDR ya, itu sulit sekali. Kita di sini ya begini, dia di sana ya begitu gitu ya. Kita nggak tahu apa yang dilakukan di sana. Tapi ya mungkin berusaha untuk saling percaya. Karena gini, intinya gini sih, kalau kita sudah apalagi yang sudah menikah ya, suami itu cerminan, kita, ya. Jadi apa yang dilakukan suami, kita juga seperti itu sebenarnya. Jadi kalaupun kita seperti apa kita, ya otomatis suami juga seperti itu. Sebagai contoh ya memang udah ada ya dalam apalagi mungkin dalam semua agama itu ada. Artinya suami ya jodoh kita itu ada cerminan kita. Jadi kalau kamu orang baik, jodoh kamu juga orang baik, begitu. Ya, itu. Oke, buat Sagittarius. Jadi intinya di sini ya saat kamu memanifestasikan seseorang bahwa dia itu adalah jodoh kamu, kalau itu tidak tercapai, yakinkan diri kamu, artinya bukan dia, orang yang kamu butuhkan, ya. Oke. Hmm. Yang berikutnya kita akan lihat. Nah, di sini ada look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is deep as the ocean. Nah, di sini aku juga merasakan ya, tatapannya kosong sebenarnya nih. Dia ada cinta, dia memiliki cinta, tapi sulit untuk mendekati kamu. Atau mungkin dengan jarak tadi ya, atau mungkin dengan banyaknya perbedaan, sehingga dia sulit ataupun di sini, ada sesuatu yang mungkin apakah itu dari keluarganya tidak menyetujui, ya, atau memang, kamu dengan dia itu kayak ada sesuatu yang mungkin masalah kecil yang terjadi, tapi mungkin itu jadi besar. Karena apa? Karena satu sama lain memiliki ego. Jadi kembali kepada diri kamu lagi ya, bahwasanya apa sih yang salah gitu loh. Kalau memang perlu dibenahi ya benahi, kalau ada yang perlu dirubah ya dirubah gitu loh. Agar semuanya bisa membaik. Karena dengan begitu kamu akan selalu memikirkan dia gitu loh. Seakan-akan di sini seperti ada penyesalan, seperti ada suatu kesalahan yang harus diperbaiki gitu loh. Ya mungkin, di sini apakah dia yang merasa bersalah sehingga dia memikirkan kamu terus-menerus, "Wah, aku bersalah sama dia. Aku sudah menyakiti dia. Aku sudah membohongi dia. Aku sudah memanfaatkan dia." Jadi kembali kepada diri dia ataupun diri kamu sendiri. Karena di sini juga bisa vice versa ya. Apa sih yang salah dari diri aku? Nah, gitu. Jadi semua itu kembali kepada kamu. Kalau bisa kamu membenahi diri, memperbaiki semuanya, otomatis pemikiran kamu terhadap dia mungkin akan baik-baik aja, ya. Jadi mungkin di sini fakta di mana dia masih mikirkan kamu itu tadi, masih ada sesuatu yang mungkin belum terselesaikan atau masih ada sesuatu hutang piutang gitu ya, atau ada sesuatu janji yang belum, terpenuhi. Makanya mungkin di sini, selalu ada pemikiran tentang dia ataupun kamu di sini, oke? Buat Sagi. Nah, di sini apalagi? A message for you. Nah, aku melihat di sini ya, akan ada sebuah pesan buat kamu. Apakah ini dari pesan dari semesta, bahwa ya seseorang memikirkan kamu itu, kamu juga ngerasain gitu loh. Seperti ada energi soulmate. Nah, seperti di sini ya. Bisa dikatakan ya mungkin dia adalah soulmate kamu. Aku melihat di sini lebih ke apa ya, kayak orang baru ya buat Sagittarius. Adanya orang baru yang mungkin merasakan ada cinta terhadap kamu, tapi itu masih merasakan sendiri gitu loh. Tidak bisa dia ungkapkan pada kamu. Dia hanya bisa memendam. Mungkin ada kekhawatiran atau rasa tidak kepercaya dirinya dia ya untuk mengatakan itu semua kepada kamu. Ya, aku melihat di sini. Ya, ada sebuah nah twin flame juga di sini. Ini, jadi seakan-akan semesta mengirimkan pesan kepada kamu bahwa orang yang memikirkan kamu itu, kamu sudah mengetahui gitu loh. Mungkin selama ini kamu tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memikirkan kamu. Ternyata kamu juga memikirkannya dia. Ada rasa twin flame di sini. Ada kayak magnet ya yang bisa kita bicarakan tadi antara kamu dengan dia itu. Jadi seolah-olah ini orang baru gitu loh.
Tapi kamu juga harus bisa berhati-hati. Apakah seseorang yang akan datang kepada kamu ini apakah dia jujur, tulus ya? Apakah dia orang yang baik? Apakah dia mencari kebahagiaan bersama kamu? Apakah dia sudah merasakan hal itu sebelumnya? Ya, itu kamu nanti akan merasakan ya buat Sagittarius. Nah, Sagi, di sini ada kartu tarot ya. Jadi bingung. Bagi kamu yang personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silahkan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita soal lampirkan berapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, kita akan sampel kartunya di sini. Cerita apa lagi yang akan terbaca di sini? Fakta apa aja yang membuat dia masih memikirkan kamu sampai saat ini? Oke. Kita akan coba cek di sini kartu apa aja yang muncul. Oke. Ada strike. Muncul di sini adalah suatu kekuatan dalam hidup kamu ya. Dalam diri kamu. Nah, ada Six of Cup. Aku melihat ya di sini seseorang yang baru ini bisa dikatakan orang orang lama ya, tapi dengan versi terbaru gitu loh. Ya. Kita akan coba lihat di sini. Ada Leo di sini. Ada Scorpio. Oke, ada Leo lagi. Leo kuat ya di sini ya. Ada Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Sagi. Kita akan lihat di bottom of the deck kamu, ada sebuah kekuatan yang muncul, yang mungkin ada Ace of Pentacles juga, ada The Chariot. Artinya di sini hidup kamu akan mulai terkendalikan ya. Apakah di sini kamu akan bertemu dengan seseorang? Apakah di sini kamu akan bertemu dengan belahan jiwa kamu nantinya? Dengan orang yang memikirkan kamu? Apakah di sini ada pertemuan ya nantinya ya? Apakah di sini pesan dari semesta itu muncul ke dalam hidup kamu? Akhirnya kamu mengetahui bahwa ada seseorang yang mungkin menyukai kamu. Inilah kekuatan yang mungkin akan kamu dapatkan nantinya ya. Buat Sagittarius. Ya mungkin saat ini kamu lagi merasa galau, sedih, ya mungkin orang di masa lalu kamu yang kamu pikirkan itu ya tidak ada respon gitu ya. Nah, tetapi di sini akan munculnya, di sini akan muncul ada Six of Cup. Six of Cup. Nah, uh, ini sih menggambarkan energi masa lalu ya. Seakan-akan dia akan datang. Walaupun mungkin di awal kamu merasa ragu. Apakah orang di masa lalu aku akan datang gitu ya. Tadinya kan kita bicarakan tentang orang baru. Bisa saja ternyata dia orang lama. Tapi dengan versi terbaru. Ya mungkin dulunya dia orang yang egois. Atau dulunya dia orang yang begitu sangat temperamen atau gimana gitu ya. Akhirnya ada perubahan. Dia ingin minta maaf. Dia seperti ingin menebus semua kesalahannya. Itu yang membuat dia selalu memikirkan kamu. Karena ada salah yang dia perbuat. Ya mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan antara kamu dengan dia. Ya, itu yang membuat dia seakan-akan ingin datang ke kamu, meminta maaf begitu ya. Semua itu mungkin akan butuh kejelasan ya buat kamu. Nantinya mungkin setelah ada penjelasan dari dia dan dia sudah membuktikan kepada kamu bahwa ya aku sudah berubah gitu loh. Aku tidak seperti dulu lagi. Karena aku sadar setelah terpisah dari kamu aku begitu sangat menderita. Ternyata yang aku tahu kamulah orang yang pantas buat aku. Nah, itu yang dirasakan dia. Makanya di sini ada Pack of Cup. Pack of Cup ini adalah satu emosi kayaknya tidak stabil sih. Dia mulai kayak turun naik ya. Mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut gitu ya. Untuk mendekati ke kamu, tapi dia punya harapan untuk bisa bersama kamu kembali. Ini yang menjadikan fakta di mana dia masih memikirkan kamu. Karena ada keinginan dari dia untuk bersama kamu kembali. Ya, itu. Seperti kayak apa ya? eh ya memang dia ada ragu sih. Tapi sebenarnya keraguannya ini bisa dia lawan. Ada energi cukup kuat di sini. Ya, itu yang membuat dia merasa ingin perjuangkan kamu di sini. Oke, buat Sagi. Di sini ada Four of Pentacles. Kadang-kadang tidak ada perubahan ya.
dalam dirinya kamu ataupun dia. Ya mungkin kamu ya yang tidak ada perubahan, di mana kamu masih berpikir bahwa, "Wah nggak mungkin dia berubah," gitu loh. "Wah nggak mungkin dia seperti dulu," gitu ya, bisa berubah saat ini dengan secara drastis gitu ya. "Secara dulu kamu menyakiti aku, apakah bisa aku menerima kamu?" Nah, itu juga fakta di mana kamu juga mikirkannya dia gitu loh ya. Artinya ada feedback antara kamu dengan dia, ya. Ada desan, ada gambaran di mana bahwa ya, kalau kita sinkronkan dengan kartu death ini kan kartu kematian gitu ya. Tapi itu artinya negatif, tapi arti positif kalau kita gandengkan dengan kartu desan, ini ada hubungan yang akan terjalin antara kamu dengan dia, dengan orang di masa lalu. Karena Six of Cup dengan Death, itu ada gambaran masa lalu yang sudah berakhir, tapi ingin dibangun kembali begitu, ya. Itu yang aku lihat. Seakan-akan semesta di sini ya, ini sinkron kartunya. Memberikan pesan buat kamu bahwa ini loh, seseorang nantinya akan perjuangkan kamu, harusnya kamu bisa melihat gitu. Karena Tuhan itu akan selalu memberikan harapan dan kesempatan kepada kita ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk melihat kesempatan itu, peluang itu ya, sehingga kita tidak salah alurnya, tidak salah jalan nantinya untuk mengarahkan kebahagiaan pada diri kita ataupun dalam kehidupan kita nantinya. Ya, Sagi. Itu yang aku rasakan di sini. Jadi jangan dikira bahwa, "Kak, ini ada kartu death, Kak. Ini nggak bener, Kak. Aku nggak ya." Mungkin saatnya mungkin kamu belum ketemu jodoh kamu, ya. Mungkin kamu katakan, tarot selalu mengatakan bahwa, "Aku mendapatkan ini, aku mendapatkan itu." Sebenarnya sih ini ya, namanya ini prediksi ya. Semuanya itu harus dengan usaha kita dan perjuangan kita, dan doa kita. Makanya semua ini bisa akan terwujud. Bukan hanya dengan mendengarkan tarot aja gitu loh. Artinya kita di tarot ini mencari solusi. Apa sih yang belum aku lakukan gitu ya? Apa yang harus aku benahi? Nah itu yang perlu kita pahami dari kata tarot ini. Oke, Sagi, kita akan coba lihat di sini. Semoga apapun nanti sebuah fakta yang dimana dia masih mikirkan kamu, mungkin ada bertanya, Kak, apakah aku sudah 1 tahun Kak berpisah dari dia? Apakah dia masih memikirkan aku? Pasti, ada kalanya dia memikirkan kamu. Ya mungkin itu itu normal 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 aja ya, apalagi seseorang yang pernah singgah di hati kita gitu ya, itu pasti ada. Ya mungkin, dia berada dalam masalah, ya mungkin baru dia keingat kamu, mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang ataupun selalu bantu kamu gitu, kamu selalu bantu dia dalam menyelesaikan masalah, makanya saat dia memiliki masalah, dia memikirkan kamu, ya begitu. Oke, kita akan lihat di sini Sagi apalagi yang akan terbaca, ya, buat Sagi. Apalagi di sini akan terbaca. Wow, ada Snake Legend. Ini ada whip. Whip ini adalah suatu kondisi yang kayak apa ya? eh Siap, maksudnya itu sering disakiti ya, secara terus-menerus gitu loh. Ini ya mungkin ini kondisinya kamu yang menginginkan gitu. Karena apa? Aku melihat di sini ada suatu hubungan yang mungkin terjadi antara kamu dengan seseorang atau bisa dikatakan kamu yang sudah menikah ya, atau kamu yang sudah memiliki pasangan. Tapi di dalam hubungan itu banyak hal-hal negatif yang muncul, tapi kamu masih bertahan dengan kondisi itu. Itu yang menjadi masalah bagi kamu sebenarnya. Jika kamu berpikir bahwa hubungan itu, eee, jika sering menyakiti kita terus-menerus, di mana kamu sudah berjuang nih untuk memperbaikinya, tapi tidak ada solusi, itu kamu berhak untuk meninggalkannya. Karena kita sendiri berhak untuk bahagia. Jangan jangan merasakan kesakitan terus, kesedihan terus ya. Itu kamu sendiri yang menginginkan itu. Tapi kalau kamu menginginkan kebahagiaan, keluar dari penderitaan itu, ya secepatnya kamu akan keluar. Lepaskan itu. Ya, lepaskan hal-hal negatif itu. Jauhkan itu semua dari kamu, ya. Aku melihat di sini, ada Kevin. Ini sama dengan kartu death. Artinya di sini ada sesuatu yang ingin kamu akhiri. Ini beberapa dari kamu ya. Tadi ada beberapa dari kamu yang ingin membangun hubungan. Tapi kalau di kartu Lenormand kita melihat ada hubungan mungkin antara kamu dengan seseorang. Tapi kamu lebih tidak ingin untuk menerima dia kembali. Karena di sini ada kartu snake.
Karena kita bandingkan ya, kalau kita gandengkan dengan kartu Calvin dengan snack, itu ada energi di mana tidak bisa dipertahankan kembali, karena terlalu banyak energi negatif yang muncul di sini. Itu yang membuat rasa sakit ya, penderitaan, gelisah, khawatir, muncul semuanya. Daripada kamu merasakan hal-hal itu, lebih baik kamu mencari jalan kamu sendiri. Karena mungkin itu yang terbaik buat kamu. Kamu tidak usah takut, karena Tuhan selalu ada bersama kamu ya, buat Sagi. Jadi kamu yakinkan diri kamu bahwa kamu akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan ini apa? Ya bisa saja kamu akhirnya bahagia, sudah bisa bebas dari dia gitu. Sudah bisa lepas dari orang yang mungkin sering menyakiti kamu. Itu mungkin keinginan kamu selama ini. Mungkin di awal kamu sulit ya melepaskan dia, selalu kepikiran dia, sulit untuk move on. Tapi akhirnya kamu merasa bahagia, sudah bebas dari dia, sudah lepas dari dia ya. Buat Sagi. Oke? Mungkin ini readingan buat Sagi saat ini. Semoga bermanfaat. Semoga Sagi bisa mengambil hikmahnya ataupun mengambil kesimpulan yang baik ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jadikanlah ini sebuah hiburan bagi kamu. Oke Sagi, mungkin itu dulu. Sampai ketemu lagi. Dadah.